Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama S-Line? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Dengan segera, Shin Yun membawa Sona ke rumah sakit. Gak beberapa lama kemudian, detektif Han juga sampai di rumah sakit. Dia bertanya bagaimana Shin Yun bisa ada di TKP. Shin Yun menjelaskan kalau sebelumnya ditelepon, Sona memang mengatakan akan ke sekolah. Tapi Shin Yun nggak tahu Sona mau ngapain ke sekolah malam-malam begitu. Namun, Shin Yun yakin kalau Sona nggak mungkin bundir. Intinya pasti ada seseorang yang mendorong Sona dari atap sekolah. Sebagai informasi, Sona masih hidup ya sahabat nonton, tapi dalam keadaan koma. Keesokan harinya, di ruang guru terjadi kehebohan karena kejadian Sona kemarin malam. Wakil kepala sekolah menduga kalau Sona telah mencoba bundir. Dan yang anehnya nih, hari itu guru bahasa Korea nggak datang ke sekolah. Begitu juga di kelas. Para murid ramai membahas tentang kejadian Sona. Dan mereka bertanya-tanya karena hari itu Haeyong juga nggak datang ke sekolah. Jadi guru bahasa Korea dan Haeyong sama-sama nggak ke sekolah sehari setelah Sona jatuh dari atap. Kembali ke ruang guru. Seorang guru bernama Pak Kim tiba-tiba menemukan kacamata S-Line di meja kerjanya. Dia lalu bertanya kepada Kyujin apakah Kyujin tahu itu kacamata siapa. Kyujin menjawab kalau kacamata itu pasti milik Pak Kim. Soalnya kan ada di mejanya Pak Kim. Kyujin lalu menyuruh Pak Kim untuk mencoba kacamata itu karena terlihat cocok bagi Pak Kim. Tentu saja Pak Kim pun tergoda untuk memakai kacamata tersebut. Dan sewaktu Pak Kim memakainya, dia sangat terkejut karena melihat S-Line di atas kepala semua guru. Apalagi saat Pak Kim melihat ratusan S-Line di kepala detektif Han yang sedang mendatangi sekolah. Namun di kepala Kyujin sama sekali nggak ada S-Line. Detektif Han datang ke sekolah untuk berbicara dengan Kyujin. Karena Kyujin kan wali kelas Sona. Kyujin tentu sangat menyayangkan kejadian yang telah terjadi. Dan bersedia membantu detektif Han jika diperlukan. Detektif Han lalu bertanya tentang Haeyong. Kyujin menjawab kalau Haeyong nggak masuk sekolah. Kemudian, detektif Han bertanya tentang pacar Sona yang bernama Jiwon. Karena detektif Han menemukan foto terakhir Sona bersama dengan Jiwon. Selanjutnya, detektif Han segera menginterogasi Jiwon, menanyakan hubungan Jiwon dan Sona. Jiwon mengatakan kalau dia nggak punya hubungan apapun dengan Sona. Dia kemarin pergi bersama Sona karena Sona mengajaknya. Jiwon juga menjelaskan kalau kemarin setelah foto bareng, Sona tiba-tiba kalang kabut mencari barangnya yang hilang. Malam itu, detektif Han segera memeriksa CCTV tempat di mana Jiwon dan Sona berfoto bersama. Lalu menemukan Haeyong telah mencuri tas Sona. Sedangkan di tempat lain, Pak Kim sedang makan malam bersama dengan kakak perempuan serta suaminya. Untuk sementara waktu, Pak Kim numpang tinggal di apartemen mereka. Namun ketika Pak Kim dan iparnya sedang turun ke bawah untuk merokok, Pak Kim melihat salah satu S-Line di kepala iparnya terhubung dengan seseorang di lantai 4. Yang kemungkinan besar, ipar Pak Kim telah berselingkuh. Keesokan harinya, detektif Han mengomel kepada atasannya karena mau menutup kasus Sona begitu aja. Detektif Han yakin kalau Sona nggak bundir melainkan ada yang mendorongnya. Namun atasan detektif Han mengatakan kalau berdasarkan analisis dokter tidak ditemukan adanya faktor eksternal pada kejadian Sona. Maka karena itu mereka harus menutup kasus ini sebagai kasus pencobaan bundir. Di apartemen, Pak Kim menemukan ada paket yang nyasar ke unit kakaknya. Seharusnya paket tersebut untuk unit 401. Pak Kim berniat mengantarkan paket itu ke unit 401. Sembari kepo mau tahu siapa sih wanita selingkuhan iparnya. Akhirnya secara nggak sengaja, Pak Kim ngeliat deh wanita tersebut. Keesokan harinya di sekolah, kehebohan lainnya pun terjadi. Ada orang yang telah mengupload foto guru bahasa Korea bersama dengan Haeyong di depan motel. Sedangkan detektif Han, dia berada di sebuah TKP. Ternyata, guru bahasa Korea itu ditemukan bunuh di dalam mobil. Guru itu bahkan meninggalkan surat wasiat, mengakui seluruh tindakannya telah berselingkuh dengan Haeyong dan menyatakan penyesalannya. Namun detektif Han mencurigai kematian guru bahasa Korea tersebut. Selanjutnya detektif Han mendatangi Shin Yun untuk mengajaknya berbicara tentang Sona. Shin Yun lalu bertanya apakah detektif Han menemukan kacamata Sona. Detektif Han makin penasaran dengan perkataan Shin Yun. Tapi Shin Yun hanya meminta detektif Han menemukan kacamata itu. Maka Shin Yun berjanji akan menjelaskannya kepada detektif Han. Setelah mengatakan itu, Shin Yun pergi meninggalkan detektif Han yang kebingungan setengah mati. Sore itu, saat Pak Kim hendak pulang ke apartemen, dia melihat iparnya sedang berada di dalam mobil dan berpakaian sangat rapi. Melihat itu, Pak Kim segera membuntuti iparnya itu. Ya, sesuai tebakan lah ya. Pak Kim melihat iparnya itu lagi berkencan dengan wanita unit 401 di restoran hotel mewah. Ipar Pak Kim juga memberikan wanita itu hadiah mahal. Bahkan keduanya check-in juga di hotel itu. Karena melihat tingkah nakal iparnya, Pak Kim segera mengkonfrontasi iparnya tersebut. Si ipar yang sudah ketahuan malahan mengatakan, kalau saudari Pak Kim nggak boleh tahu tentang hal ini. Kalau enggak, saudari Pak Kim bisa hancur loh. Ipar Pak Kim juga berjanji akan menyelesaikan masalah ini.
Kemudian keesokan paginya, Pak Kim dengan panik berlarian di parkiran apartemen. Itu karena kakaknya sedang menabrakkan mobilnya berkali-kali ke mobil wanita unit 401. Pak Kim pun segera menghentikan kakaknya itu dan menenangkannya. Di saat yang sama, ipar Pak Kim juga muncul di sana. Tapi ipar Pak Kim dengan terang-terangan lebih membela wanita unit 401. Bahkan ipar Pak Kim membawa wanita itu masuk ke dalam. Saat Pak Kim hendak mengajar iparnya itu, kakak Pak Kim menghentikannya, sembari mengatakan kebenaran gila. Ternyata kakak Pak Kim lah yang adalah selingkuhan pria tersebut dong. Jadi wanita 401 dan ipar Pak Kim sebenarnya adalah suami istri. Namun kakak Pak Kim lah yang selingkuh sama ipar Pak Kim. Waduh, mabok nggak sih? Ya ampun. Kakak Pak Kim menabrakkan mobilnya karena mengetahui kalau wanita 401 sedang hamil. Plot twist macam apa ini deh? Malam itu, Detektif Han kembali mengajak Shin Hyun berbicara. Kali ini Detektif Han memperlihatkan buku catatan milik Sona, di mana Sona menggambar garis-garis merah di atas kepala orang. Detektif Han kemudian bertanya, apakah gambar ini ada hubungannya dengan kacamata yang Shin Hyun bahas sebelumnya? Shin Hyun pun segera menjelaskan tentang garis-garis merah itu. Shin Hyun menyebut garis merah itu dengan sebutan S-line. Yang kita tahu S itu adalah SEX. S-line menghubungkan orang-orang yang pernah berhubungan badan. Dan dengan kacamata itu, kita bisa melihat S-line tersebut. Tapi Shin Hyun bisa melihat S-line sejak lahir, bahkan tanpa bantuan kacamata. Shin Hyun juga mengungkapkan kalau Sona telah mengancam banyak orang sejak Sona bisa melihat S-line itu. Hal ini bisa memicu banyak orang membenci Sona dan menjahatinya. Keesokan harinya, kita melihat Shin Hyun bekerja part-time di sebuah motel. Lalu tiba-tiba, kedua teman baru Shin Hyun bernama Kyung Jin serta Jung Sun mendatangi Shin Hyun ke motel. Mereka menemani Shin Hyun bekerja. Ketika itu, Shin Hyun kedatangan pelanggan, yang adalah seorang wanita berambut pink sendirian memesan sebuah kamar. Setelah bekerja, mereka bertiga berkumpul di atap hotel menemani Shin Hyun yang sedang menjemur spray. Saat itu, Kyung Jin kembali melihat wanita berambut pink. Dia lalu menyadari kalau wanita itu adalah staf kantor administrasi di sekolah mereka yang bernama Misang. Malam itu, Detektif Han serta Shin Hyun sama-sama sedang menjenguk Sona di rumah sakit. Di sana, Detektif Han bertanya apakah Sona juga memiliki S-line. Shin Hyun tidak mau menjawabnya secara itu kan privasi ya. Tapi dari jawaban Shin Hyun, Detektif Han langsung tahu kalau Sona punya S-line. Detektif Han tanya lagi, apakah S-line Sona terhubung dengan Ji-won? Shin Hyun menjawab kalau S-line Sona nggak terhubung ke Ji-won. Tapi Shin Hyun juga nggak tahu S-line Sona terhubung ke siapa. Mereka berdua berasumsi kalau orang yang mendorong Sona dari atap sekolah adalah orang yang S-line-nya terhubung sama Sona. Keesokan harinya, Misang mendatangi ruang musik. Misang berpenampilan sangat berbeda dari kemarin saat memesan kamar hotel. Ternyata Misang juga memakai kacamata S-line. Misang lalu mendatangi guru musik dan kalau dilihat dari gelagat Misang, sepertinya Misang sangat terobsesi dengan guru musik itu. Kita juga melihat kalau Misang dan guru musik itu sama-sama memiliki satu S-line. Tapi S-line mereka nggak terhubung ya. Namun Misang berfantasi bisa memiliki S-line bersama dengan guru musik pujaan hatinya. Sepulang sekolah, Jun Sun bertemu dengan Shin Hyun dan mengajaknya ke kolam renang untuk bersantai. Tapi mereka malah melompat ke kolam renang sambil masih berpakaian seragam sekolah. Setelah itu, keduanya makan ramyeon untuk menghangatkan diri. Karena terbawa suasana, Shin Hyun menceritakan tentang dirinya yang bisa melihat S-line. Dan Jun Sun dengan mudah mempercayai perkataan Shin Hyun. Karena menurut Jun Sun, Shin Hyun tidak punya alasan untuk berbohong. Kemudian Misang kembali lagi ke motel tempat Shin Hyun kerja part-time. Dia berdandan dengan wig pink dan selalu memesan kamar nomor 206. Di dalam kamar, Misang terus mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang. Itu karena Misang bercita-cita ingin menjadi aktor. Jadi dia terus mengucapkan kalimat dalam skrip. Terungkap juga kalau Misang memang sudah langganan di motel kamar 206 itu. Dan suatu hari, Misang menemukan kacamata S-line di kamar 206. Dia sangat senang karena dengan kacamata itu, dia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dilihatnya. Misang juga membolongi dinding kamar 206, sehingga dia bisa tontonin pasangan yang sedang melakukan hubungan badan di kamar 205. Namun kebetulannya hari itu, Misang melihat guru musik idaman hatinya memasuki kamar 205. Tentu saja Misang sangat senang melihat guru musik itu. Tapi kemudian seorang wanita dengan banyak S-line mendatangi kamar tersebut, bernama Gina. Misang sangat kecewa dan marah setelah melihat satu-satunya S-line di kepala guru musik kesayangannya, malahan terhubung dengan Gina. Keesokan harinya, Misang merencanakan sesuatu. Dia menunggu Gina datang menemui guru musik. Tapi sebelum Gina tiba di kamar 205, Misang memukul Gina dengan alat pemadam kebakaran dan menyekapnya di kamar 206. Misang lalu mengambil pakaian Gina dan berdandan dengan mengenakan pakaian Gina, kemudian pergi ke kamar 205. Tentu saja guru musik sangat terkejut melihat kehadiran Misang di kamar itu. Misang lalu mengatakan kalau dia ingin mengakui sesuatu. Sembari perlahan menghampiri guru musik, Misang mengatakan kalimat dari skrip.
Tentu saja, guru musik merasa Misang aneh dan segera menjauh dari Misang. Guru musik berniat untuk pergi, tapi tiba-tiba dia ambruk. Terungkaplah kalau sebelumnya Misang sudah menaruh obat tidur dalam minuman di kamar 205. Sekarang, Misang meletakkan guru musik di ranjang, sementara Misang berada di sampingnya melakukan kekerasan seksual, sembari kembali mengatakan kalimat dari skrip. Namun tak lama kemudian, kepala guru musik mulai mengeluarkan cairan merah. Sepertinya sewaktu tadi ambruk, kepala guru musik menabrak sesuatu. Melihat guru musik sudah kehilangan nyawanya, Misang pun jadi ketakutan. Dia berteriak histeris. Lalu dengan frustasi, Misang duduk di bathtub yang diisi penuh dengan air. Misang kembali mengatakan kalimat-kalimat dalam skrip, dan akhirnya melukai dirinya dengan menstaples sekujur tubuhnya. Selanjutnya, saat Shin Yun hendak membersihkan kamar, dia melihat Gina keluar dari kamar 206 dalam keadaan terikat. Shin Yun tentu terkejut melihat Gina dan segera menolongnya. Gina langsung memberitahu Shin Yun kalau ada seorang wanita aneh memukulnya, menyekapnya bahkan mengambil pakaiannya. Dengan cepat Shin Yun membuka kamar 205. Dan sangat kaget ketika melihat guru musik sudah bersimbah cairan merah di ranjang. Misang juga sudah kehilangan nyawanya di bathtub. Detektif Han pun muncul di TKP. Dia menanyai Shin Yun apakah kejadian ini juga berhubungan dengan kacamata S-Line. Shin Yun berkata kalau di sekolah Misang memang memakai kacamata. Mungkin kacamata yang dipakai Misang adalah kacamata S-Line. Tapi ketika Misang datang ke motel, Misang berdandan dengan cara berbeda dari ketika di sekolah. Setelah melihat kejadian ini, Shin Yun makin yakin kalau kacamata S-Line itu memang berbahaya. Setelah itu, detektif Han kembali ke bathtub. Dia mengeringkan bathtub itu, dan akhirnya menemukan kacamata S-Line di sana. Dengan sangat penasaran, detektif Han mengambil kacamata itu dan memakainya. Dia pun terkejut karena melihat ada ratusan S-Line di atas kepalanya. Jadi curiga sama Kyujin ya, tapi ini tinggal 2 episode lagi loh. Apakah semua pertanyaan dapat terjawab? Mari saksikan kelanjutannya ya sahabat nonton. Sampai jumpa.